Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Malam ini kami boleh ada kembali, itu satu kemurahan yang besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, agar firman itu boleh tertanam di hati kami dan bagi saudara-saudara kami yang mendengarkannya, baik dimanapun saat ini berada. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat yang ke-29 sampai yang ke-33. Lukas 29 ayat 29 ayat sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena itu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini saya ambil judul yaitu Janganlah Cemas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat jelas mengajarkan kita atau mengingatkan kita supaya untuk tidak menjadi cemas. Karena apa, saudaraku yang kasih? Kecemasan adalah sesuatu yang dirancang oleh iblis untuk menghasilkan, yaitu apa? Manusia itu menjadi stres, ketegangan, dan maut. Nah, kecemasan adalah dosa karena merupakan lawan dari iman. Ketika kita mencemaskan sesuatu hal, berarti kita sedang tidak mempercayai kuasa Tuhan, meragukan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, karena itu saudaraku yang kasih, seringkali kita dilanda dengan atau diliputi kecemasan itu. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan kalau kita cemas berarti kita sudah tidak mempercayai kuasa Tuhan. Kata cemas berarti tidak tentram hati atau karena khawatir, takut, dan gelisah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah yang harus kita lakukan terhadap semua keprihatinan tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi? Itu adalah satu pertanyaan yang seringkali kita hadapi. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membuka di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, jelas sekali di sana dikatakan apa saudara? Rasul Petrus menasihati, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan memberikan pegangan, memberikan kekuatan kepada kita supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita diperintahkan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan.
bukan hanya 75% atau 50 atau ya 25 lah segala kekhawatiran kita. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita ingat kembali. Mengapa masih banyak di antara orang percaya hidup dalam kecemasan setiap hari? Padahal mereka sudah berdoa. Karena mereka tidak menyerahkan segala permasalahan hidupnya kepada Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan. Karena masalah itu sering kita bawa, sedangkan kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, tetapi masih kita pikirkan, masih kita bawa. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kasih, tetapi hanya sebagian saja atau beberapa saja dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatan sendiri. Ini yang seringkali kita alami. Masalah yang kita hadapi tidak perlu sama Tuhan, tetapi saya mampu. Nah, kita tidak akan saudara, mencemaskan apapun kalau kita memiliki penyerahan dengan sepenuh kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan atau Tuhan akan mengambil kecemasan dari dalam diri kita, tetapi kitalah yang harus menyerahkan kecemasan itu kepadanya. Nah, saudaraku yang kasih, inilah bagian dari tindakan iman yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Mazmur mengatakan apa saudara? Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah cemas. Kenapa? Karena Tuhan yang kita punyai, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, bahwa Tuhan sanggup memberikan keteguhan, dapat menyelesaikan apa yang sedang kita hadapi. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya, pegang teguh akan firman Tuhan. Jangan takut, jangan temacam. Karena Tuhan yang kita percaya sanggup mengatasi, menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Biarlah renungan pada malam hari ini Tuhan, agar kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan dalam pengiringan kepada Engkau. Walaupun banyak masalah rintangan yang harus kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi ketika kami menyerahkan dengan sepenuh hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.